Itu memang saat itu saksi Y masih belum berani untuk menginfokan hal tersebut. Makanya saat itu saksi Y dan saksi V sudah memperingatkan ke saksi A untuk segera menghapus video tersebut, tapi tidak diindahkan oleh saksi A. Nah, justru tanggapan saksi A ini dia malah mengatakan ingin menjual data tersebut dan ingin dijadikan sebagai keuntungan pribadi. Nah, itu yang kita sesalkan itu. Diperlihatkan di pemeriksaan ya. Kalau yang saya lihat itu berbeda ya, karena yang dalam pemeriksaan itu videonya sudah diedit, karena kan rekamannya dari dalam video. Jadi kemungkinan itu sudah yang versi editan, gitu, bukan yang asli. Bang, Mbak Yuni, tapi pernah nggak beberapa kali melihat sosok Insanul ini datang ke rumah Inara? Pernah melihat nggak? No comment, saya no comment. Tapi itu tadi tanyakan nggak di atas kayak sosok Insanul ini pernah nggak datang ke rumah untuk sekedar ngobrol atau gimana? Enggak, kalau itu sih tidak langsung merujuk ke saksi Insanul ya, karena yang saksi Y ini ketahui ya memang ada seorang pria memang sering datang kan ke rumah, dan itu memang tujuannya untuk proyek dan kurang lebih nggak ada hal-hal lain gitu. Makanya dia juga penasaran, ini kan yang di lantai 3 itu kan hanya mereka berdua ya. Makanya dari rasa penasaran itu aja, karena bercerita kan ke sesama karyawan di rumah dengan saksi A, dan selanjutnya saksi A ini mengambil tindakan sendiri, langsung mengambil CCTV memorinya itu. Itu berapa hari setelah kejadian, Bang? Setelah laporannya Mawar ke Polda? Nah, itu kan kejadiannya kan tanggal 8 Agustus 2025. Nah, lalu pengambilan memorinya itu dilakukan keesokan harinya, itu tanggal 9 dari Sabtu oleh saudara A. Dari pengakuannya dapat info nggak Bang kayak? Si A ini dapat nomor Mawar dari mana, atau si V ini dapat nomor Mawar dari mana? Oh, nggak ada. Jadi memang kalau dari keterangan saksi Y ini tidak mengetahui dari mana-mana lagi video itu didapatkan, kecuali memang bersumber dari saksi A gitu. Mbak Yuni, kenapa no comment, atau ada tekanan dari seseorang atau gimana nih? Enggak. Ini dia karena baru pertama kali pemeriksaan ya, makanya masih sedikit grogi lah gitu. Karena diwakilkan oleh kita aja. Tapi ada seperti apa enggak? Berapa jam, Bang? Berapa pertanyaan dan berapa jam dari jam 11? Tadi dari awal pemeriksaan itu dari jam 11 dan baru selesai jam 9 ini. Kurang lebih pertanyaannya ada 26 pertanyaan. Tadi handphonenya Bang Yudi juga diperiksa oleh tim penyidik apa? Iya, karena kan terkait bukti-bukti itu ya. Nah, jadi hari ini diperiksa terkait kepemilikan handphonenya saksi Y. Makanya saat ini juga sedang diperiksa oleh penyidik. Bang, menegaskan aja, berarti Mbak Yuni ini sebagai terlapor atau Saksi kunci. Nah, jadi saat ini saksi Y ini kita hadirkan sebagai saksi kunci karena beliau yang melihat langsung bahwa saksi A yang mengambil memori dari CCTV lantai 3 tersebut. Berarti ini statement Abang bisa dipertanggungjawabkan terkait yang menyebarkan, yang memberikan video ke Ridwan adalah saksi A. Itu nggak secara langsung, karena kan yang saya bilang tadi bahwa yang memiliki, yang menguasai video tersebut adalah saksi A sendiri gitu. Makanya tidak ada kepemilikan atau video dari saksi Y, karena dia di HP itu sudah tidak ada lagi. Iya, maksud saya statement Abang itu bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari kalau diduga, berarti Bang. masih diduga, belum Bisa, dipastikan. makanya kita berani bukti dari handphone saksi ini kan langsung diperiksa oleh penyidik. Makanya nanti kita buktikan aja nanti di situ. Justru saya menantang balik, coba bukti dari saksi A ada nggak, kasih ke penyidik, kan seperti itu. Mbak Yuni, mungkin setelah video itu, setelah ada tragedi oper sekali Mbak statement ya, ada yang waktu kita juga terkait video itu ditransfer dari Mbak Yuni, dari A ke B itu, Mbak Yuni besoknya mengetahui nggak ini yang dikirim itu apa sih segala macam gitu? Enggak mengetahui. Apa dikirim, setelah dikirim langsung dihapus lagi gitu Mbak? Gimana maksudnya?
kan tadi abang bilang si A minjam handphone ini Ya. untuk pengiriman video segala macam gitu. Nah, Yuni mengetahui nggak sebenarnya yang dikirim ini apa gitu? Oh Kan ya. kalau misalnya kita minjam handphone orang, tahu dong orang mau ngapain di handphone kita. Nah, ini tahu nggak apa yang dilakukan A di handphone ini? Ya sebetulnya saksi Y ini mengetahui karena kan setelah ngambil memori dari CCTV kan dipindahkan ke handphonenya. Setelah itu dipindahkan lagi pakai kabel OTG dan disambungkan ke milik HP saksi A. Tapi Dan Mbak Yuni tahu yang dikirim itu adalah video CCTV itu. dia tahu Dan karena Mbak kan Yuni- ada filenya kan ada 10 ya, Dan kelihatan Mbak di Yuni situ. infoin ke Inara juga nggak Mbak? Saya enggak info. Oh, nggak infoin. Waktu itu memang saat itu saksi Y masih belum berani untuk menginfokan hal tersebut. Makanya saat itu saksi Y dan saksi V sudah memperingatkan ke saksi A untuk segera menghapus video tersebut, tapi tidak didahkan oleh saksi A. Nah, justru tanggapan saksi A ini dia malah mengatakan ingin menjual data tersebut dan ingin dijadikan sebagai keuntungan pribadi. Nah itu yang kita sesalkan itu di situ. Oh, oke. Bang, berarti setelah ini video apa yang dikirim ya? Maksudnya apa yang jadi CCTV dan lain-lain itu? Menanyakan itu. Kalau itu sih enggak, tapi kan saat video itu sudah ada di HP kan diperlihatkan langsung tuh. Ya, memang waktu itu diperlihatkan cuma sekilas bahwa ini benar di ruangan lantai 3 gitu. Ada saudara saksi IR, saudara saksi IF, itu aja. Cuman selebihnya tidak mengetahui. Itu berapa lama sih di HP-nya? Berapa lama? Sudah ada ya. Ya, berada. Gimana? Durasi. Durasinya kita nggak lihat secara spesifik ya, tapi ada filenya itu ada 10 gitu. Filenya 10 terbagi-bagi di hari itu. Bang, pihak akan mengatakan kalau Mbak Yuni ini sendiri mendengar sesuatu di atas Ya. itu. Nah, itu Mbak Yuni membantah nggak sih kalau pada saat itu nggak ada Mbak Yuni hari itu atau gimana? Karena pihak A mengatakan itu sendiri. Saya cuma mendengar suara TV gitu-gitu aja sih. TV. Ada itu suara lagi nonton. Oh. Ya. Jadi saksinya ini kan penasarannya karena pada saat itu sudah malam tapi masih ada suara-suara bisik gitu. Kayak ada suara dari televisi, dari apa, masih ada obrolan, itu yang bikin penasaran pada mulanya. Gitu. Oke. Setelah itu yang akan diperiksa apa lagi Pak? Oke. Jadi setelah pemeriksaan hari ini saksi Y berikutnya sasaran kami adalah yang dipanggil saksi V dan juga saksi P ya, selaku mantan manajemen dari saudari IR. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.